Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Aida Fitri, mahasiswa PPD dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, bidang studi bimbingan dan konseling dengan nomor mahasiswa 201232999129 Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini Senin 19 Juli 2021 akan melaksanakan ujian kinerja layanan konseling individual di SMK Negeri 1 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk, Sarif. Duduk, Sarif. Apa? Kaget ya dipanggil ibu ya? Kaget. Kabarnya gimana, Sarif? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Orang tua, keluarga sehat. Alhamdulillah. Iya, karena memang jaga kesehatan ya. Apalagi daerah kita sudah masuk zona merah ya. Lagi di Rawas ini ya, sekolah kita ini masuk zona merah. Jadi harus hati-hati itu. Ibu izin buka itu aja ya. Buka masker ya. Iya. Biar kedengeran suaranya. Nah, sekarang biasanya selain apa? Selain belajar daring ya, belajarnya saya. Iya, belajarnya daring sekarang. Apa kegiatan selain itu seperti biasa yang ibu tahu juga ya, yang ibu dan tahu. Tahu nggak kenapa Sarif dipanggil? Kalau sebenarnya sih kayak masalah kemarin ya. Iya, penurunan. Iya, karena pada waktu pembagian rapor yang semester yang kemarin itu memang kan ibu kan mendampingi wali kelas untuk membagikan rapor. Jadi ibu tahu siapa-siapa yang mengalami penurunan prestasi belajar, termasuk Sarif, karena ibu tahu kan Sarif itu kan ketua OSIS untuk tahun pelajaran yang sekarang, gitu kan. Juga di kelas dari kelas 10, kelas 11 kan selalu juara kelas, kan juara 1 malah ya. Iya, tapi pada saat pembagian rapor semester kemarin, semester genap yang di kelas 11 kemarin menurun menjadi keberapa? Sarif? Kedua. Jadi itu sedikit banyak pasti ada penyebabnya, ya kan? Makanya ibu panggil untuk kita bahas hari ini sama-sama. Ya. Ibu sebagai bukan yang akan memecahkan masalah, ya. Nanti jadi kita bahas sama-sama itu ibu berperan hanya sebagai apa motivator lah, sebagai media kamu untuk berbicara ya. Jadi yang menyelesaikan masalah nanti, yang menemukan solusi masalahnya nanti itu Sarif sendiri nanti. Setelah cerita ke ibu nanti yang menemukan masalahnya, yang memecahkan masalahnya, mencari solusinya Sarif nanti, bukan ibu. Ibu hanya mendengar nanti untuk menyelesaikan masalahnya Sarif. Seperti itu ya Sarif ya. Terus karena memang ini hanya kita berdua yang menyelesaikan, jadi Sarif nggak usah khawatir, nggak usah ragu, karena ini akan menjadi rahasia buat kita berdua. Jadi Sarif bisa jujur dan terbuka, nggak usah malu-malu untuk menceritakan ke ibu masalahnya seperti apa nanti. Jadi kita sama-sama membahas ya, seperti itu ya Sarif ya. Sekarang kan tadi Sarif bilang bahwa pada semester genap kemarin memang menyadari bahwa terjadi penurunan prestasi pelajar. Dan ibu juga dapat laporan juga itu dari guru mata pelajaran, beberapa guru mata pelajaran juga pada saat pelajaran sering agak terlambat masuk, terus di kelas juga suka nggak fokus, nggak konsentrasi. Nah, makanya ibu dari pas mendampingi wali kelas, terus pas laporan juga beberapa guru mata pelajaran ke ibu juga, terus laporan juga dari pembina OSISnya bahwa memang ada hal-hal yang mungkin membuat Sarif seperti itu ya. Makanya ibu panggil karena ibu pengen tahu juga kenapa ya. Nah sekarang
kita langsung membahasnya. Ibu pengen tahu kenapa bisa terjadi penurunan prestasi belajar Sarip, karena ibu tahu kan Sarip kan anak yang rajin dan pintar, berprestasi gitu. Nggak mungkin terpilih jadi ketua OSIS kalau tidak memang berprestasi di sekolah gitu. Jadi coba ceritakan ke ibu kok bisa terjadi seperti itu. Untuk penurunan belajar sih mungkin artinya dari karena nggak fokus ke sekolah aja gitu. Iya. Pulang sekolah itu masih ada kegiatan lain. Oh ya, kegiatan seperti apa itu? Kerja. Kerja. Iya. Kerjanya pulang sekolah. Iya, kerjanya pulang sekolah. Terus? Kerjanya itu kan dagang deh. Iya. Pulang sekolah itu pulang, mandi, makan, sholat, langsung berangkat kerja. Kadang-kadang sampai malam. Oh, kerjanya itu sampai Iya, malam. sampai malam. Dan ya badan capek gitu, nggak bisa sempat buka buku, Iya. langsung ketiduran. Iya. Jadi tadi saya bilang bahwa tidak fokus belajarnya di sekolah itu karena sepulang sekolah itu terjadi pada semester 5 kemarin. Iya. Karena pulang sekolah ada kegiatan lain, berjualan sampai malam. Iya. Jadi makanya kadang-kadang tidak sempat buka buku. Bisa lebih spesifik nggak kerjaan seperti apa yang Sarip kerja, kegiatan Sarip pulang sekolah itu, jualannya itu bisa nggak diceritakan itu seperti apa? Datang ke kantor. Dagang bertagor itu kerja sama orang atau Iya. memang usaha sendiri? Kerja sama orang. Kerja sama orang. Jadi sepulang sekolah itu langsung ke tempat yang itu baru jualan. Ya. Iya, seperti itu. Selama ini sebelum kerja jualan batagor itu nggak ada kegiatan lain ya? Ya, ada sih sebenarnya, tapi nggak terlalu kita waktu gitu. Iya. Kadang-kadang ada Iya. ikut teman apa mau ke rumah. Iya. Sebelum itu Iya, sebelum tidak itu. terlalu menyita waktu. Iya. Karena memang waktunya nggak setiap hari. Iya, setiap hari. Kalau sekarang setiap hari, Iya. pulang sekolah sampai malam. Iya. Sarip tinggal sama siapa? Di sini Kos. Iya. Kos sama siapa? Sama kalau tahun kemarin sendiri, sekarang ada adik. Oh ya, kebetulan sekolah juga di sini. Orang tua tahu nggak kalau Sarip ada kegiatan lain itu? Untuk sekarang sih Belum tahu. belum. Tidak Sarip ceritakan. Tidak. Cuma ngomong aja mau apa mandiri gitu. Mau mandiri. Iya. Orang tua tidak ada komentar, tidak menanyakan apa kerjaannya Sarip. Waktu itu nanya, enggak satu. Ya. Apa alasan Sarip tidak menceritakan ke orang tua tentang kegiatan Sarip ini yang sekarang sekolah ini? Ya, takut orang tua kok gak boleh gitu. Kira orang tua itu saya di sini sekolah aja. Tapi nanti saya bilang saya mau kerja nanti nggak boleh bilang dimarahin. Apa jadi selama ini orang tua nggak tahu, belum tahu. Kenapa Sarip mengambil langkah untuk jualan itu? Ya biar dengan uangnya aja, biar kirim di sini kos. Biarin yang bayar uang kos itu orang tua, kalau jajan mereka sendiri. Itu kemauan Sarip sendiri. Jadi kegiatan Sarip ini tidak diketahui orang tua, hanya cerita bahwa pengen mandiri. Iya. Orang tua tidak tahu. Alasannya karena tidak mau membebani orang tua. Jadi terlalu membebani Orang tua. Sekarang setelah tapi ini memang keinginan Sarip ya untuk kerja itu, kesadaran sendiri. Iya. Kesadaran sendiri bahwa pengen meringankan beban orang tua. Makanya alasan tidak mau menceritakan ke orang tua. Iya. Karena
karena takut tidak diperbolehkan karena orang tua tahunya Sarip sekolah. Iya, seperti itu. Sekarang ibu mengerti dan ibu ikut merasakan apa yang Sarip rasakan, bahwa kegiatan ini memang keinginan Sarip sendiri dan ibu salut dengan itu. Percaya bahwa ini dengan penuh pertimbangan Saripnya melaksanakan. Sekarang setelah tahu bahwa dengan adanya kegiatan itu, Sarip menyadari tidak bahwa ada pengaruhnya untuk sekolah. Bukan mencari lagi, berdampak, sangat berdampak. Sangat berdampak. Maksudnya seperti apa? Kalau dagang ini kan pagi itu harus nyiapin. Iya. Jadi pagi itu harus sekolah telat. Iya. Ya, makanya ada laporan dari guru mata pelajaran itu berapa itu bilang kalau Sarip sering telat. Terus baru berangkat sekolah. Iya, habis nyiapin itu beres-beres, udah jam 7 itu baru mandi, siap-siap. Kok bisa nyiapin pagi padahal dagangnya setelah pulang sekolah? Enggak, kan ada partnernya. Maksudnya seperti apa partner itu? Misalnya saya nyiapin pagi dagangnya, nyiapin dagangannya buat dagang pagi gitu. Dagangnya sebenarnya pagi, bukan setelah sekolah. Pagi. Tapi Sarip bisa sekolah, jadinya seperti apa itu? Ya sistem partner. Jadi maksudnya seperti sistem partner itu seperti apa? Jadi dari pagi itu dari jam 8 sampai saya pulang sekolah itu ada partner saya yang saya dagang. Nanti setelah pulang sekolah saya ganti dia. Oh begitu. Dia istirahat. Partnernya istirahat. Iya. Partnernya ini nggak sekolah lagi? Enggak, udah punya istri. Oh, jadi partnernya itu yang kerja pagi. Iya. Dia ikut nggak menyiapkan yang persiapan pagi? Dia bagian di masak nih. Oh iya, jadi pagi juga. Iya, betul. Partnernya bagian masak, Saripnya bagian yang siapkan alatnya. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi maksudnya Sarip tadi, ibu paham sekarang. Maksudnya tadi sistem kerjanya partner. Jadi ada yang pagi, ada yang siang. Sarip tugasnya menyiapkan alat, partnernya masak. Nah setelah selesai baru yang partnernya itu jualan. Setelah Sarip pulang sekolah, baru nanti partnernya istirahat, Sarip yang kerja, yang jaga. Seperti itu setiap hari. Iya. Ibu paham sekarang, ibu mengerti. Sekarang menurut Sarip, setelah tahu ini kan tahu, tadi kan Sarip juga bilang bahwa berpengaruh betul dengan sekolah. Berpengaruhnya seperti apa? Jadi males ke belajar gitu. Ya nyambung kalau di sekolah itu karena kecapean badan itu malamnya tiduran di kelas. Apalagi itu nilainya pertama itu nilainya turun. Iya. Konsentrasi gitu kan ya. Iya. Jadi tadi saya bilang bahwa sangat berpengaruh di nilai. Terus terutama karena capek sering ngantuk di kelas, terlambat. Tapi di satu sisi Sarip menyadari, tapi di sisi lain juga belum menemukan jalan keluarnya. Dari permasalahannya Sarip tadi, permasalahannya itu penurunan fungsi belajarnya, penurunan prestasi belajar Sarip itu menurun karena memang sangat berpengaruh karena ada kegiatannya di luar sekolah itu permasalahannya Sarip. Sekarang menurut Sarip, ibu pengen juga dengar apa keinginan Sarip untuk memperbaiki, artinya untuk memperbaiki prestasi belajarnya Sarip itu, keinginan Sarip. Katanya sih pembagian waktunya. Jadi Sarip merasa memang sudah menjadi masalah dan keinginan Sarip memang untuk pembagian waktunya agak susah.
Sarip menyadari itu. Oh iya. Terus keinginannya memperbaiki waktunya. Memperbaiki waktu. Sama memperbaiki prestasi yang kemarin. Iya. Menurut Sarip, dengan keinginan Sarip itu, apa rencana Sarip? Kalau Rencananya sudah ada belum untuk memperbaiki kata Sarip tadi manajemen waktunya dan juga agar tidak berpengaruh di prestasi belajarnya. kalau masih ada ya mau merundingkan semua kursnya. Tapi memang belum direncanakan. Belum Perundingannya seperti apa maksudnya? ya, pengen ada sedikit waktu gitu kayak 1 jam 2 jam gitu untuk belajar gitu bareng sama partnernya. Kalau dagang kan ya ada sepinya ada ramainya. Kalau bisa bawa buku sambil ini. Soalnya jam 6 sampai jam 7 kan lagi sepi-sepinya itu. Bisa partner saya jaga, saya belajar gitu, ngomong kayak gitu. Itu udah ada di itunya Sarip ya, tapi belum dicoba untuk dibicarakan. Jadi tadi Sarip bilang bahwa pengen memperbaiki prestasi belajar tapi tidak dengan menghentikan kegiatan karena memang itu menjadi kebutuhan Sarip ya. Jadi maunya ada rencananya Sarip untuk berbicara dengan partner untuk mengatur waktunya agar Sarip juga selain bisa tetap melaksanakan kegiatan Sarip yaitu dagang tadi bisa juga sambil belajar buka buku. Seperti itu ya Sarip. Itu apa belum diungkapkan ke partnernya. Belum. Kemarin udah saya coba kayak gitu. Saya bawa buku ke tempat dagang itu tetap aja nggak fokus bu. Ya walaupun sepi-sepinya dagang pasti ada 1-2 orang yang beli. Begitu lagi baca buku belajar ada yang beli buyar lagi. Iya, nggak ingat lagi apa yang dibaca. Iya, jadi memang harus dibicarakan. Sarip yakin dengan pilihan alternatif pemecahan masalahnya Sarip tadi. Yakin itu ya, asal dibicarakan ya pasti. Kalau itu sudah menjadi rencananya Sarip dan sudah yakin tadi ya, sudah yakin kan? Sudah yakin dengan perencanaan itu bisa saja dilaksanakan. Dan ibu yakin pasti ada jalan keluarnya. Ya, ibu Sarip karena Sarip sudah punya pemikiran ke arah itu setelah menerima rapor ya. Sudah menerima rapor baru betul-betul. Iya, nyesel gitu ada perasaan nyeselnya bu. Perasaan nyesel. Iya. Di satu sisi Sarip bilang tadi ada perasaan nyeselnya, di sisi lain juga tidak bisa juga menghentikan kegiatan ini karena menjadi kebutuhan. Ya kebutuhan terlanjur gitu. Dan terlanjur juga. Jadi menurut Sarip itu satu-satunya jalan atau ada jalan yang lain lagi? Enggak ada cuma itu. Itu menjadi yakin itu. Ya. Jadi untuk memenuhi keinginan Sarip tadi bahwa pengen prestasi belajarnya kembali lagi seperti dulu maksimal, tapi tidak mengurangi juga kegiatan itu karena memang itu sangat diperlukan. Jadi itu nanti yakin dengan keputusan Sarip bahwa untuk bicara dengan partner Sarip. Ya yakin itu. Sarip juga harus bisa juga menerima apabila nanti setelah dibicarakan dengan partnernya kemungkinan terburuknya ya namanya juga ini baru rencana ya. Yang penting kan dilaksanakan dulu, tapi harus juga menyadari bahwa ada kemungkinan terburuk bahwa itu bisa saja tidak disetujui partnernya karena memang akan mengurangi jadwal istirahatnya partnernya kan. Otomatis kan bukan menemani waktu Sarip itu belajar pada saat tetap masih dagang itu digantikan sebentar. Iya. Tidak ada solusi lain selain itu ya, cuman itu ya kayaknya ya. Itu sih kalau mau minta waktu dikurangi juga
Gak bisa. nggak enak ya. Iya. Kalau dibicarakan dengan bos, Itu yang gak enak. nggak enak ya. Justru karena itu nggak enak karena memang karena sistem pengajiannya seperti apa? Berulang. Jadi makanya itu nggak enak ya. Nggak enak untuk minta izin ke bos karena memang sistemnya sama dengan partner. Iya. Jadi menurut saya jalan satu-satunya yang terbaik bicara dengan partner itu. Bicara dengan partner, maksudnya ya potong gaji lah nggak apa-apa. Oh iya seperti itu. Baik. Jadi keputusannya apa Sarip itu tadi bahwa yakin dengan keinginan Sarip untuk membicarakan hal ini ke partnernya ya. Partnernya. Sekarang kita coba melihat tadi itu alternatif pemecahan masalahnya Sarip tadi ya untuk bicara itu kapan akan dilaksanakan? Itu di Menurut Sarip akan dilaksanakan rencananya Sarip itu yang untuk berbicara dengan partner itu. Ini sih Bu, beliau hari mungkin 3 hari. 3 atau 2 hari ya, secepatnya artinya apa biar terselesaikan masalahnya kan. 2 hari 3 hari ke depan dibicarakan terus biar kelihatan langsung hasilnya seperti apa. Ya, dan karena sekolah sudah dimulai walaupun daring ya, artinya kalau daring kan sebenarnya menurut saya kalau daring dengan kegiatan Sarip ini lebih dipermudah sebenarnya ya. Ya lebih dipermudah sih, tapi nggak bisa juga yang mudah. Iya, betul. Karena memang harus tetap belajar, karena memang daring itu tetap belajar seperti biasa, tapi memang belajarnya dari rumah, kan nggak harus sekolah. Jadi 2 hari 3 hari lagi akan dilaksanakan. Untuk ke depan ya harus segera dilaksanakan. Ibu yakin nanti pasti ada jalan terbaik lah menurut saya. Karena ibu juga paham dan mengerti, ibu merasakan bahwa Sarip ingin tidak terlalu membebani orang tua yang jauh di sini kos gitu. Minimal untuk keperluan sehari-hari dan jajan tidak membebani orang tua gitu. Nah ini harus segera dilaksanakan ya, ya seperti itu ya. Untuk sesi yang sekarang karena Sarip sudah menemukan jalan keluarnya dan ibu yakin Sarip bisa melaksanakannya karena ibu Sarip seperti apa pasti akan segera dilaksanakan. Dan ibu juga untuk selanjutnya pengen tahu perkembangannya ya, agar kenapa ibu pengen tahu perkembangannya karena dalam penyelesaian ini harus segera dilakukan karena supaya tidak terlalu lama berpengaruh dengan prestasi belajarnya Sarip, karena sekarang sekolah sudah dimulai dan ibu juga nggak mau nanti ibu masih melihat di semester 1 atau laporan dari wali kelas atau guru mata pelajaran nanti lapor ke ibu bahwa tidak ada perubahan setelah kita laksanakan pertemuan ini ya. Jadi nanti tolong kita bertemu lagi nanti setelah Sarip melaksanakan pilihan pemecahan masalah yang Sarip tadi bilang ke ibu. Jadi nanti kita nanti ketemu di minggu depan aja ya. Nanti kalau ibu hubungi kita ketemu lagi di sekolah, kita bicarakan lagi dan ibu ingin tahu juga di bagaimana perkembangannya setelah Sarip bicara dengan partner Sarip tadi ya. Jadi apa rencananya Sarip sekarang? Apakah sudah dilaksanakan oleh Sarip? Nanti juga ibu ingin tahu itu. Ya, ibu tahu ini pasti bisa dilakukan karena ini pilihan terbaik Sarip dan ibu tahu bahwa Sarip bisa. Nah, ibu doakan semuanya berjalan baik. Jadi nanti penurunan prestasi belajar yang tidak terjadi lagi, tapi kegiatan Sarip juga berjalan lancar. Jadi semuanya tidak jadi masalah. Kembali seperti dulu bahwa Sarip berprestasi. Ibu salut karena Sarip sudah berpikir ke depan untuk membantu orang tua. Itu kegiatan yang sangat positif, yang sangat membanggakan menurut ibu untuk seusia Sarip. Tapi di sisi lain juga Sarip harus menyadari juga bahwa pada kenyataannya Sarip masih bersekolah, ada aturan-aturan, ada kewajiban-kewajiban Sarip yang harus Sarip lakukan selaku siswa.
baik pun alasan Sarip untuk memenuhi kebutuhannya Sarip sehari-hari itu kan, itu memang lumrah, wajar saja, tapi jangan sampai terpengaruh dengan sekolah, karena orang tua tadi kan Sarip juga ngomong bahwa orang tua juga berharapnya Sarip selesai sekolah, berprestasi, dan mereka tidak tahu kegiatan Sarip ini. Nah, makanya memang ibu mengerti dan ibu paham, ikut merasakan bahwa Sarip mengatakan bahwa tidak mau membebani orang tua itu memang bagus itu. Artinya tidak mau membuat orang tua khawatir. Tapi di sisi lain juga Sarip juga harus juga menyadari bahwa sekolah juga penting, tidak boleh diabaikan atau dinomorduakan sehingga prestasi belajar tidak menurun. Ya, jadi kita sepakat ya, kita ketemu lagi minggu depan. Ibu juga berharap ini akan ada jalan terbaik, nanti terselesaikan masalahnya Sarip, dan mudah-mudahan ini juga nanti membuat Sarip lebih dewasa lagi bahwa inilah hidup, ya Saripnya. Jadi kita sepakat minggu depan ya. Ya, ibu ucapkan terima kasih Sarip ya sudah bekerja sama dengan ibu untuk hadir di sini, terus sudah bisa menceritakan ke ibu, artinya Sarip percaya sama ibu bahwa permasalahannya Sarip seperti itu. Nah, dan ibu juga merasa tersanjung karena dipercaya sama Saripnya. Mudah-mudahan nanti ke depan Sarip akan lebih baik lagi. Ya, terima kasih banyak ya Sarip ya. Ya, sekarang boleh pulang, hati-hati di jalan, tetap jaga protokol kesehatan ya. Ya, apalagi berhubungan dengan orang banyak itu kan. Berhubungan dengan orang banyak yang beli masker jangan sampai lupa, sering cuci tangan. Ya, ya. Sekarang apa perasaan Sarip? Bagaimana perasaan Sarip setelah menceritakan ke ibu? Lega sih, Lega. Ada yang mau dengar itu rasanya. Iya. Terus selain lega karena keluh kesahnya didengar, apa? Ya menemukan jalan, menemukan jalan keluar dari permasalahannya Sarip ya. Iya, seperti itu. Ya, ibu juga terima kasih karena Sarip juga sudah berkeluh kesah sama ibu, curhat sama ibu tentang masalahnya Sarip. Jadi ibu tahu kan, tidak menebak-nebak kenapa itu Saripudin kok bisa terjadi penurunan atau prestasi belajar. Ya, sekali lagi terima kasih ya Sarip, hati-hati di jalan ya.